Kita sering banget kan dengar berita soal banjir bandang, tanah longsor, bencana-bencana ekologis yang belakangan ini terjadi, seringnya kita anggap ya udah musibah alam. Tapi, gimana kalau ini semua lebih dari sekedar kecelakaan? Gimana kalau ini sebenarnya cerminan dari krisis moral dan spiritual kita yang ternyata peringatannya udah ada sejak ribuan tahun yang lalu? Dan ini yang menarik, percaya atau enggak, ada sebuah teks kuno umurnya 1400 tahun yang isinya itu peringatan super relevan tentang krisis lingkungan yang kita hadapi sekarang. Jadi ini bukan cuma pelajaran sejarah biasa ya, tapi ini adalah pesan yang mendesak banget buat kita semua hari ini. Oke, sebelum kita lanjut lebih jauh, ada satu hal penting yang perlu kita luruskan dulu. Banyak bencana yang kita saksikan ini, seringkali bukanlah murni bencana alam loh. Banjir yang menelan desa, tanah longsor yang merenggut nyawa. Itu sering banget, malah hampir selalu, adalah hasil langsung dari perbuatan tangan manusia. Dan kalau kita tarik benang merahnya, penyebab utamanya akar dari semua masalah ini bisa diringkas jadi satu kata aja, deforestasi. Ya, penggundulan hutan. Satu tindakan, tapi efek dominonya luar biasa menghancurkan. Nah, begini rantainya bekerja. Awalnya dari mana? Penambangan ilegal, pengundulan hutan besar-besaran. Terus, tindakan ini berkembang jadi apa yang kita sebut kejahatan ekologis. Dan ujung-ujungnya apa? Banjir dahsyat yang menyapu bersih semuanya, tanah longsor yang mengubur kehidupan. Ini tuh kayak rantai kehancuran yang bahan bakarnya cuma satu, keserakahan. Oke, sekarang kita geser sedikit ya. Dari masalah fisik, kita coba lihat dari sisi spiritualnya. Karena ternyata Al-Quran itu secara spesifik banget menyoroti dan ngasih kita peringatan soal tipe orang yang jadi dalang di balik kerusakan-kerusakan ini. Kata kuncinya di sini adalah munafik. Tapi tunggu dulu, ini bukan sekedar orang yang suka bohong biasa ya. Ini tipe karakter yang, kalau ngomong itu manis banget, meyakinkan. Tapi begitu kita nggak lihat, atau lebih parahnya lagi pas mereka dapat kekuasaan, tindakan mereka justru menghancurkan segalanya. Nah, ayat ini nih intinya. Di surat Al-Baqarah ayat 205, itu jelas banget disebutin kalau perusakan lingkungan, kayak merusak tanaman dan ternak, itu adalah sebuah fasad atau kerusakan. Dan yang perlu digarisbawahi, Allah sangat tidak menyukai perbuatan itu. Jadi ini bukan masalah sepele, ini dosa besar. Terus gimana sih cara kerjanya si munafik ini? Kok bisa mereka begitu merusak? Nah, ayat yang tadi itu ngasih kita petunjuk soal dua cara utama gimana sifat perusak mereka ini bisa muncul ke permukaan. Kuncinya ada di satu frasa, apabila ia berpaling. Dalam bahasa Arab kata yang dipakai itu tawalla. Dan ternyata kata ini punya makna ganda yang dalam banget dan relevan banget. Yuk kita bedah bareng-bareng. Nah, ini dia poin krusialnya. Di satu sisi, berpaling atau tawalla itu artinya mereka bergerak diam-diam di belakang layar, ya, melakukan penerbangan